Puji Tuhan, Kak Kenda doakan dari sini adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat tentunya. Gak ada yang lemes ya. Kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya silakan saat teduh dulu. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami siap untuk mengikuti IHMPA. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan pujian selanjutnya, Yesus segala-galanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Mazmur. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 147 ayat 1. 7 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kakak ajak untuk kita sama-sama pujikan Yesus sayang padamu. Berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kalau kami sudah boleh bernyanyi. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu ini, beri hikmat buat kakak-kakak yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi semuanya.
Selamat berjumpa lagi dalam IHMTA pada hari Minggu ini. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Baik, adik-adik siapkan Alkitabnya, dan kita akan mulai membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca bersama-sama. Bacaan firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini berjudul Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Judulnya adalah Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Adik-adik, kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo. Sebagaimana adik-adik ketahui bahwa Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud, raja bangsa Israel. Salomo dipilih oleh Allah untuk membangun bait Allah. Walaupun ayahnya adalah raja, tetapi Allah memilih dan mengkhususkan Salomo untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Dalam firman yang kita baca pada pagi hari ini, dalam Mazmur 127 ayat 3 disebutkan bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka Allah, yang artinya bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi lebih tepatnya semua anak. Anak-anak adalah milik pusaka Allah. Dan pada ayat 1 dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya, masa depan kita semuanya ada di tangan Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, Tuhanlah yang memberkati dan memberikannya kepada kita. Adik-adik, mungkin adik-adik masih ingat cerita dari Alkitab pada waktu adik-adik masih batita, masih TK, ataupun masih anak kecil. Adik-adik mungkin sering mendengar tokoh-tokoh seperti yang kayak disebutkan berikut ini. Adik-adik mungkin mengingat bahwa ini adalah Musa. Musa adalah seorang yang tidak mampu berbicara dengan baik di depan orang. Tetapi dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel menjadi pemimpin, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan memimpin bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Walaupun dia mempunyai kekurangan, yaitu dia tidak bisa berbicara dengan cakap di depan banyak orang, tetapi Tuhan memilih Musa dan menjadikan Musa sebagai pemimpin. Yang kedua, adik-adik, ini adalah Deborah. Deborah adalah seorang hakim-hakim, seorang wanita yang juga dipilih oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan, dan dia menjadi pemimpin yang memimpin perang, dan ia memenangkan peperangan. Walaupun ia seorang wanita, tetapi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Artinya, semua orang adalah istimewa di mata Tuhan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, adik-adik, ini adalah Yusuf. Benar sekali, kalau melihat bajunya yang warna-warni, pasti adik-adik mengetahui bahwa ini adalah Yusuf. Adik-adik ingat bahwa Yusuf adalah anak ke-11
dari 12 bersaudara. Dan ibunya meninggal setelah melahirkan adiknya yang terakhir, yaitu Benjamin. Yusuf pun menjadi anak yang diasuh hanya oleh ayahnya. Dia kehilangan ibunya, tetapi adik-adik Tuhan memberkati dan memilih untuk menjadi wakil Firaun, yang mana menjadi berkat buat seluruh bangsa Israel. Dia menyediakan makanan sehingga bangsa Israel juga pada waktu kelaparan mereka boleh datang dan membeli makanan kepada Yusuf. Adik-adik, yang berikutnya adalah Daud. Adik-adik kalau masih ingat, Daud adalah seorang gembala. Walaupun ia hanya seorang gembala, tetapi ia berhasil melawan Goliat, seorang prajurit yang sangat besar perkasa, yang sangat ditakuti, tetapi dengan tubuh yang kecil dan dengan hanya pengalaman sebagai seorang gembala, ia mampu melawan Goliat. Dan ia pun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah ada kekhawatiran dalam diri kita? Bagaimana dengan cita-cita saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Adik-adik, jangan takut, jangan khawatir. Apapun cita-cita adik-adik, apapun keinginan adik-adik untuk masa depan, pasti Tuhan Yesus akan menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Asalkan adik-adik tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ada beberapa contoh atau beberapa orang-orang terkenal yang Kak Evi akan sharingkan di sini. Adik-adik kalau lihat gambar ini pasti adik-adik tahu namanya. Namanya adalah Nick Vujicic. Dia tidak mempunyai tangan dan juga tidak mempunyai kaki, tetapi dari segala kelemahan yang ada pada dirinya, dia mampu menjadi pembicara yang besar, bahkan jadi pembicara yang berskala internasional. Suatu berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi apapun keberadaan kita, kita tidak boleh menjadi takut atau menjadi putus asa ataupun mengeluh. Tapi lihatlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Yang berikutnya, adik-adik mungkin pernah mendengar nama ini, Fanny J. Crosby. Nah, Fanny J. Crosby ini pada waktu kecil matanya menjadi buta, kemudian menjadi buta yang permanen. Tetapi adik-adik tahu, walaupun dalam kebutaannya itu dia dapat menciptakan 8.000 lagu. Bayangkan adik-adik, 8.000 lagu. Dan 3 buku kumpulan puisi. Lagu-lagunya bisa adik-adik dengarkan atau adik-adik lihat di kidung jemaat. Misalnya, Ku Berbahagia, itu salah satu dari karangan Fanny J. Crosby. Bayangkan ya adik-adik, ada 8.000 lagu. Hebat sekali. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan dari Mazmur, bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Artinya kita punya hak atau kita punya kewenangan yang istimewa karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya, kita harus tetap bersandar, berpegang teguh kepada Tuhan. Adik-adik punya cita-cita yang besar, itu bagus. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Keadaan sekarang mungkin tidak mengenakan, atau keadaan sekarang tidak menentu. Kondisi keuangan juga tidak menentu. Mungkin juga ada yang adik-adik yang mempunyai orang tua tunggal. Tidak apa-apa adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa adik-adik, anak-anak, setiap anak adalah milik pusaka Tuhan. Dan karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan, adik-adik juga mempunyai hak yang istimewa. Dan adik-adik tidak perlu takut dan khawatir karena adik-adik punya Allah yang besar, yang mampu memegang masa depan adik-adik. Jadi, apapun keberadaan adik-adik sekarang, tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang besar. Nah, adik-adik, untuk aktivitas pada hari Minggu ini,
Adik-adik bisa membuat puisi atau membuat lagu, membuat tarian ataupun poster, terserah adik-adik. Adik-adik bisa membuatnya, kemudian merekamnya dan menyampaikannya lewat IG. Nanti jangan lupa untuk tag PAGPIB Ebenezer. Oke? Bagi adik-adik yang sudah melakukan tugas aktivitas ini, nanti akan di-share di channel YouTube milik PA. Buatlah puisi yang menggambarkan bahwa adik-adik tidak khawatir akan masa depan, karena ada Tuhan, dan adik-adik percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi adik-adik. Bisa juga adik-adik mungkin adik-adik ada yang tidak bisa membuat puisi. Oh, tapi aku bisa membuat lagu, Kak. Nah, adik-adik boleh milih salah satu dari antara 3 aktivitas ini, pilih salah satu saja, puisi, lagu, tarian, atau poster yang menggambarkan Tuhan dan cita-citaku. Oke? Adik-adik ingat, tema kita hari ini, aku istimewa, kamu istimewa. Jadi kalau ada teman kita yang merasa khawatir, merasa takut, adik-adik ingat bahwa, dan adik-adik ingat, dan adik-adik bisa mengingatkan teman-temannya, bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan. Ya, yang mana Tuhan yang memegang masa depan kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik ingat bahwa aku, anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, apapun keberadaan kita, kelebihan maupun kekurangan kita, ingatlah bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir ataupun ragu-ragu akan cita-cita kita maupun masa depan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye! Adik-adik, kita akan merespon firman kita. Kita akan pujikan Bapa di sorga mengasihimu. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah IHMPA pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan berkati kesehatan orang tua kami, Tuhan berkati kesehatan adik-adik di rumah maupun dimanapun adik-adik berada ya Tuhan. Jaga kami, jaga lingkungan kami, agar kami dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengampuni dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kakak aja saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan. Setelah itu persembahannya kasih mama ya, untuk mama kasih ke gereja. Mari kita pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Kepada
kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik dan banyak orang yang dapat berkat dari persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi gak perlu sedih, karena minggu depan kita akan tetap bertemu di dalam IHMPA lagi. Jangan lupa ya untuk senantiasa taat, untuk senantiasa takut Tuhan, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak yang terpenting dan juga makan makanan sehat. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia mampuku diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti IHMPA dengan baik. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap sekolah kami, bersama dengan orang tua kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat teduh adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.